Akhir bukan selalu tamat, kadang itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Suasana malam itu dipenuhi dengan hiruk-pikuk tawa para mahasiswa yang sedang merayakan liburan musim gugur di sebuah kafe kecil dekat kampus. Lampu neon berkilauan, musik pop Jepang mengalun, dan aroma bir bercampur dengan snack asin memenuhi udara. Bagi Yuta, yang lebih suka duduk tenang di sudut perpustakaan, keramaian seperti ini bukan dunianya. Namun entah bagaimana, ia akhirnya ikut terbawa oleh ajakan teman-temannya. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk gelas soda tanpa banyak bicara. Matanya sesekali melirik ke arah kerumunan mahasiswa yang sedang bersorak, lalu cepat-cepat menunduk lagi. Yuta selalu merasa dirinya tak cocok di tengah riuh rendah seperti itu. Di sisi lain, ada sosok yang menjadi pusat perhatian malam itu, Sora. Dengan rambut panjang berwarna merah kehitaman yang jatuh indah hingga punggung, kulit putih yang berkilau di bawah cahaya lampu, dan gaya giaru yang berani, ia tertawa bebas bersama teman-temannya. Bibirnya yang penuh melengkung dalam senyum nakal, membuat siapapun yang melihat sulit berpaling. "Baik, giliranmu, Sora," salah satu temannya berseru, menunjuk pada botol kosong yang baru saja berhenti berputar di tengah lingkaran. Mereka sedang memainkan Truth or Dare, permainan yang seringkali menghasilkan momen konyol. Sora, yang biasanya selalu percaya diri, menerima tantangan itu tanpa ragu. "Oke, hukumannya apa kali ini?" tanyanya sambil menegakkan punggung. Salah seorang temannya berteriak dengan penuh semangat, "Kamu harus mengaku cinta sama cowok yang paling gak mungkin jadi pasanganmu." Tawa riuh pecah. Semua orang langsung menebak-nebak. Beberapa melirik ke arah Yuta yang duduk menyendiri di sudut. Dia jelas bukan tipe populer, dan kehadirannya di pesta itu pun terasa seperti kebetulan. Sora mengangkat alis, lalu pandangannya mengikuti arah tatapan orang-orang. Matanya berhenti pada Yuta. "Hah? Dia?" gumamnya, sebelum tersenyum nakal. Dengan langkah ringan, Sora berjalan menghampiri Yuta. Semua mata tertuju pada mereka. Yuta merasa darahnya naik ke wajah, jantungnya berdegup kencang saat Sora berdiri di depannya, membungkuk sedikit, lalu menatapnya dengan mata gelap berkilau. "Yuta-kun," ucapnya manis, "aku suka kamu." Sejenak, dunia seakan berhenti. Ruangan yang tadi riuh mendadak sunyi, sebelum akhirnya pecah dalam gelak tawa dan tepuk tangan. Yuta terdiam, wajahnya merah padam, bibirnya bergetar tanpa suara. Baginya, kata-kata itu seperti mimpi absurd yang tak mungkin nyata. Ia ingin percaya itu hanya bagian dari permainan, tapi tatapan Sora terasa terlalu dalam untuk sekadar lelucon. Sora tersenyum kecil, lalu berdiri tegak kembali. "Hukumannya sudah selesai, kan?" katanya kepada teman-temannya, pura-pura santai. Namun saat berbalik, bibirnya masih melengkung, dan ada kilatan aneh di matanya. Yuta menatap punggung Sora yang menjauh, dadanya sesak oleh perasaan yang belum bisa ia mengerti. Ia tahu semua orang hanya menganggap itu gurauan. Tapi mengapa kata-kata itu terasa begitu nyata? Di luar kafe, angin musim gugur berhembus membawa aroma dingin daun kering. Yuta tak menyadari bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi di kampus terasa biasa saja. Langit Tokyo berwarna kelabu, dedaunan musim gugur berjatuhan di halaman universitas. Yuta berjalan cepat menuju perpustakaan, tempat yang selalu menjadi pelariannya dari kebisingan dunia. Ia ingin melupakan kejadian semalam, ketika seorang gadis populer mengaku cinta padanya di depan semua orang. Baginya itu hanya lelucon, sebuah game hukuman yang tak berarti apa-apa. Namun begitu ia membuka pintu perpustakaan, matanya langsung menangkap sosok yang sama sekali tidak ia harapkan. Sora. Dengan rambut panjang merah kehitaman yang dibiarkan tergerai, ia duduk di meja paling dekat jendela, menatap ke arahnya sambil melambaikan tangan. "Pagi, Yuta-kun." Suaranya terdengar ceria, tidak peduli ruangan itu penuh dengan mahasiswa yang sedang belajar dalam diam. "Yuta Kaku."
Ia ingin berbalik dan pura-pura tak melihat, tapi kaki-kakinya justru melangkah mendekat. Pagi, jawabnya singkat, menunduk. Sora tersenyum puas melihat reaksinya. Duduk di sini, ya. Aku sudah kosongkan kursi sebelahku. Tanpa bisa menolak, Yuta menaruh buku-bukunya dan duduk di samping Sora. Ia bisa mencium samar wangi parfum manis yang menguar dari gadis itu. Sementara Yuta berusaha fokus pada halaman bukunya, Sora malah sibuk memperhatikannya. Kamu selalu di perpustakaan ya? Jadi kutu buku banget. Godanya pelan. Yuta menelan ludah, berusaha tidak menoleh. Aku hanya suka belajar di sini. Tapi kamu nggak bosen? Duduk sendirian terus? Pertanyaan itu membuat Yuta menoleh. Untuk pertama kalinya, ia menangkap tatapan Sora yang tidak sama dengan saat pesta semalam. Tatapan itu lembut, seakan benar-benar ingin tahu jawabannya. Yuta terdiam, bingung harus menjawab apa. Hari-hari berikutnya, hal yang sama kembali terjadi. Di kantin, Sora tiba-tiba muncul dengan nampan penuh makanan dan duduk tepat di seberang Yuta. Kamu selalu makan onigiri aja? Bosen nggak? Nih, coba yakisoba ini. Aku sengaja beliin 2, katanya sambil menyodorkan piring. Yuta menatapnya heran. Kenapa? Kamu duduk di sini? Bukannya kamu biasanya sama geng MU? Sora tertawa kecil. Aku kan bisa duduk di mana aja. Lagi pula, aku lebih suka makan sama kamu. Kalimat itu membuat Yuta kehilangan kata. Ia menunduk, merasakan wajahnya panas. Di sekitarnya, beberapa mahasiswa berbisik-bisik, heran melihat gadis populer seperti Sora begitu dekat dengan sosok pemalu seperti Yuta. Waktu bergulir, dan kehadiran Sora semakin sering. Ia menemani Yuta belajar, menungguinya selesai mengerjakan tugas, bahkan kadang memaksa ikut jalan ke toko buku. Awalnya Yuta menganggap semua itu hanyalah bagian dari rasa iseng, sisa dari permainan semalam. Namun semakin lama, semakin sulit baginya untuk mengabaikan perhatian Sora. Suatu sore, ketika daun-daun maple beterbangan di halaman kampus, mereka duduk berdua di bangku taman. Sora sedang memainkan helai daun kering di tangannya, sementara Yuta sibuk menatap tanah. Yuta-kun, ucap Sora tiba-tiba, kamu nggak pernah kepikiran kalau aku serius. Pertanyaan itu membuat Yuta menoleh cepat. Serius? Apa? Sora tersenyum tipis, matanya menatap lurus. Waktu aku bilang suka sama kamu. Jantung Yuta berdegup kencang. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya terasa terkunci. Selama ini ia menganggap ucapan itu hanya gurauan, tapi sikap Sora, tatapannya, semuanya terasa terlalu nyata. Angin musim gugur berhembus, membuat rambut panjang Sora tergerai di wajahnya. Ia menyingkirkannya dengan jari lentik, lalu menatap Yuta sekali lagi, lebih lembut dari sebelumnya. Aku nggak main-main, Yuta. Di detik itu, Yuta sadar bahwa dunia yang ia kenal mulai berubah. Gadis populer yang dulu hanya ada di kejauhan kini duduk tepat di sampingnya, membawa kehangatan yang perlahan menembus pertahanannya. Hari itu langit Tokyo dihiasi cahaya lembut matahari sore. Kampus mulai sepi, hanya terdengar suara angin yang meniup dedaunan kering di jalan setapak. Yuta berjalan pelan sambil menenteng tas, berharap bisa segera pulang ke apartemen kecilnya untuk mengulang materi kuliah. Namun suara riang di belakangnya membuat langkahnya terhenti. Yuta-kun, tunggu aku. Sora berlari kecil menghampirinya, rambut panjang merah kehitaman bergoyang indah mengikuti gerakan tubuhnya. Ia mengenakan cardigan tipis di atas seragamnya, dan senyumnya membuat suasana sekitar seakan ikut menghangat. Kamu jalan cepat banget sih, katanya sambil sedikit terengah, lalu langsung menyamakan langkah di samping Yuta. Yuta menggaruk tengkuknya, kikuk. Aku, nggak sadar. Sora tersenyum, lalu menatapnya nakal. Kamu nggak keberatan aku ikut pulang bareng, kan?
Yuta ingin berkata ya atau tidak. Tapi sebelum sempat menjawab, Sora sudah menggandeng lengannya sebentar. Seolah itu hal biasa. Sentuhan singkat itu membuat Yuta kaget. Darahnya berdesir hingga ke wajah. Ia cepat-cepat menjauhkan sedikit tangannya, namun Sora hanya terkikik melihat reaksi itu. "Kamu ini, gampang banget grogi," ucapnya sambil tertawa kecil. "Lucu banget, tahu nggak?" Yuta menunduk, mencoba menutupi pipinya yang memanas. Ia tak pernah terbiasa dengan perhatian seintens ini, apalagi dari seorang gadis yang begitu menonjol seperti Sora. Mereka berjalan menyusuri trotoar yang dipenuhi daun maple berguguran. Sora dengan santai bercerita tentang hal-hal sepele, tentang dosen killer di kelasnya, tentang drama TV yang sedang ia tonton, bahkan tentang kucing liar yang sering ia beri makan. Yuta lebih banyak mendengarkan, namun kadang matanya tanpa sadar mencuri pandang ke arah Sora. Ada sesuatu yang berbeda. Senyum Sora terasa tulus. Matanya berkilau tiap kali bercerita. Ia tidak terlihat seperti gadis populer yang selalu jadi pusat perhatian, melainkan seorang gadis muda yang hangat dan penuh semangat hidup. Ketika mereka melewati jalanan kecil yang sepi, Sora tiba-tiba berhenti untuk membenarkan tali sepatunya. Yuta, yang berdiri di samping, ikut menunduk. Saat Sora berdiri kembali, tangannya tanpa sengaja menyentuh tangan Yuta. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat waktu berhenti bagi Yuta. Sentuhan itu begitu nyata, hangat, lembut, dan menimbulkan getaran aneh yang menjalar dari ujung jari ke seluruh tubuhnya. Sora menoleh, dan tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, tak ada kata-kata. Hanya keheningan yang dipenuhi degup jantung. Bibir Sora melengkung kecil, senyum yang lebih lembut dari biasanya. Maaf, ucap Yuta buru-buru, menarik tangannya sedikit. Sora terkikik. Kenapa minta maaf? Itu kan cuma tangan. Tetapi, Yuta tak bisa melanjutkan. Pipinya merah, hatinya berdebar kencang. Sora menatapnya lama, lalu berjalan lagi sambil menyembunyikan senyumnya. Ia bisa merasakan bagaimana sentuhan kecil itu mengguncang Yuta, dan itu membuatnya semakin gemas. Malam itu, di kamar sempitnya, Yuta berbaring menatap langit-langit. Namun pikirannya tak bisa berhenti memutar ulang kejadian sore tadi. Ia bisa merasakan kembali hangatnya jari Sora, senyumnya, bahkan tatapannya. Ia menutup wajah dengan bantal, berusaha mengusir rasa berdebar yang membuat dadanya sesak. Namun semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat bayangan Sora menempel di kepalanya. Untuk pertama kalinya, Yuta sadar, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang ia takuti, tapi juga tak bisa ia hentikan. Getaran pertama cinta. Udara sore Tokyo dipenuhi aroma manis kastanye panggang dan suara pedagang kaki lima yang bersahut-sahutan. Jalanan Shibuya yang penuh lampu neon, tampak lebih indah dengan guguran daun musim gugur yang menghiasi trotoar. Yuta berdiri kikuk di samping Sora, memegang kamera ponsel dengan ragu. "Ayo, fotoin aku dulu," seru Sora ceria, berdiri di bawah pohon maple yang daunnya memerah. Ia mengangkat dua jari, tersenyum lebar, lalu mendekat. "Atau mau selfie bareng aja?" Yuta tertegun. Ia tak pernah dekat dengan gadis sepopuler ini, apalagi selfie bersama. Bareng?" Tanpa menunggu jawaban, Sora menarik Yuta mendekat. Wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Aroma manis parfumnya menusuk indera Yuta, membuatnya tak berani menatap langsung. Klik. Foto itu tersimpan, memperlihatkan Sora yang tersenyum hangat dan Yuta yang tampak kaku tapi tak bisa menyembunyikan rona merah di wajahnya. Sora menatap layar ponsel dan tertawa kecil. "Lucu banget, Yuta-kun. Kamu kelihatan malu-malu." Yuta menunduk. "Aku, memang gak terbiasa." Mereka melanjutkan berjalan, melewati kios takoyaki. Sora membeli seporsi, lalu menyodorkan tusukannya ke arah Yuta. "Coba,
Enak banget. Yuta ragu. Aku bisa beli sendiri. Udah coba aja. Jangan kebanyakan alasan. Dengan canggung, Yuta membuka mulut. Sora menyuapi sepotong takoyaki panas. Begitu makanan itu masuk, Yuta terbatuk kecil karena terlalu panas, membuat Sora tertawa sampai matanya menyipit. Kamu ini, lucu banget, sumpah, katanya sambil menepuk pelan bahu Yuta. Mereka terus berjalan, menikmati suasana malam Tokyo yang ramai. Sora sesekali menggandeng lengan Yuta dengan santai, seolah itu hal paling wajar. Setiap kali, Yuta merasa jantungnya hampir meledak, tapi ia tak lagi menolak. Saat berhenti di jembatan penyeberangan, Sora bersandar pada pagar besi, menatap lampu-lampu kota yang berkilauan. Angin musim gugur menerpa rambutnya, membuatnya tampak begitu mempesona. Yuta berdiri di samping, diam-diam mencuri pandang. Indah ya, ucap Sora lirih. Aku suka momen kayak gini. Rasanya, hidup nggak terlalu berat. Yuta menoleh, terkejut mendengar nada suaranya yang berbeda. Bukan ceria atau menggoda, melainkan tenang dan jujur. Kamu, kelihatan bahagia. Sora tersenyum samar. Iya, soalnya ada kamu. Kata-kata itu menusuk hati Yuta, membuatnya terdiam lama. Ia ingin membalas, tapi mulutnya seakan terkunci. Hanya detak jantungnya yang kencang menjadi jawaban. Malam semakin larut. Mereka duduk di bangku taman dekat jalan besar, berbagi minuman hangat dari mesin penjual otomatis. Sora bersandar santai, bahunya menempel pada Yuta. Yuta-kun, panggilnya pelan. Awalnya aku kira semua ini cuma main-main. Kamu tahu kan, kemarin itu cuma game hukuman. Yuta menunduk, menunggu kelanjutannya. Tapi, sekarang rasanya beda. Aku suka ada di dekat kamu. Kamu bikin aku tenang. Hening sejenak. Yuta tak tahu harus berkata apa, tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang hangat, sesuatu yang tumbuh perlahan tanpa ia sadari. Malam itu, mereka tertawa, bercerita, dan mengambil lebih banyak foto. Namun bagi Sora, ada perasaan baru yang diam-diam tumbuh di balik senyumnya, perasaan yang tak lagi bisa ia sebut sebagai lelucon. Dan bagi Yuta, setiap detik bersama Sora membuat dunia yang tadinya sunyi kini terasa lebih hidup. Mereka mungkin belum menyadari sepenuhnya, tapi cinta mulai menanamkan akarnya di antara mereka. Malam itu, udara Tokyo mulai terasa dingin. Angin musim gugur bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dari taman kecil dekat sungai tempat Yuta dan Sora duduk berdampingan. Lampu jalan temaram memantulkan cahaya kuning hangat, menciptakan suasana yang tenang dan hampir romantis. Mereka baru saja selesai berjalan-jalan sepanjang jalan kecil yang dipenuhi kios makanan. Perut kenyang, hati hangat, dan percakapan mereka entah bagaimana terasa semakin dalam. Tidak lagi sekadar obrolan ringan tentang sekolah atau game, melainkan cerita-cerita pribadi yang jarang dibagikan. Dulu aku sering merasa kesepian, kata Sora pelan, memandangi riak sungai yang berkilauan. Semua orang melihatku seperti gadis yang sempurna, populer, selalu bahagia. Tapi sebenarnya, aku sering merasa sendirian. Rasanya seperti semua orang mendekatiku hanya karena aku Sora yang dikenal, bukan karena aku yang sebenarnya. Yuta menoleh, kaget mendengar pengakuan itu. Ia terbiasa melihat Sora sebagai pusat perhatian, gadis yang tak pernah kekurangan teman. Mendengar sisi rapuhnya membuat Yuta seakan melihat gadis lain, yang jauh dari bayangan sempurna di kepalanya. Aku mengerti, jawab Yuta dengan suara ragu. Aku juga sering merasa begitu, tapi alasannya berbeda. Aku bukan siapa-siapa, jadi biasanya orang tidak terlalu peduli. Kadang aku berpikir, mungkin aku hanya tambahan di dunia ini, tidak benar-benar penting. Kata-kata itu keluar begitu saja, dan Yuta langsung menunduk, merasa malu. Ia jarang sekali membiarkan orang lain masuk ke dalam pikirannya.
apalagi seseorang seperti Sora. Tapi anehnya, malam itu terasa berbeda, seperti ada ruang aman untuk jujur. Sora menoleh, menatap Yuta dengan mata yang berkilau lembut. Senyum tipis muncul di wajahnya. Kau salah, Yuta. Kau penting. Detik itu, Yuta terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan wajahnya memanas. Ia tidak tahu harus merespons apa. Saat ia masih berusaha menata kata-katanya, Sora tiba-tiba mendekat. Tanpa memberi banyak kesempatan, ia meraih wajah Yuta dengan lembut, lalu mengecup bibirnya. Ciuman itu singkat, lembut, namun penuh emosi. Mata Yuta melebar kaget, tubuhnya kaku, seolah otaknya berhenti bekerja. Tapi perlahan, ia menyadari hangatnya bibir Sora, aroma manis parfum bunga yang menempel di rambutnya, dan degup jantung yang seakan menyatu dengan miliknya. Ketika Sora akhirnya menarik diri, ia menatap Yuta dengan senyum nakal bercampur gugup. "UPS, aku melakukannya tanpa izin, ya?" katanya sambil tertawa kecil, mencoba menyamarkan ketegangannya sendiri. Yuta menelan ludah, pipinya merah padam. Aku, ia tidak mampu menyusun kalimat dengan baik. Kata-katanya buyar, pikirannya kacau, tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang pecah dan tumbuh bersamaan. Sora menatapnya dalam-dalam. "Yuta, mulai sekarang aku ingin jujur. Aku tidak lagi melihatmu hanya sebagai permainan. Kau berbeda, kau membuatku merasa nyaman, dan aku suka itu." Kata-kata itu menghantam Yuta lebih kuat daripada ciuman tadi. Jantungnya serasa akan meledak. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa perasaannya juga mulai berubah, tapi yang bisa ia lakukan hanya menunduk dengan senyum kecil yang tak bisa ia tahan. Malam itu, langkah pulang mereka terasa berbeda. Tidak ada lagi jarak kaku yang biasa, tidak ada lagi canda yang hanya sekadar menggoda. Ada sesuatu yang berubah, sebuah garis tak terlihat yang mereka lewati bersama. Dan Yuta tahu, sejak ciuman itu, tidak ada jalan untuk kembali. Hari-hari setelah ciuman pertama itu seharusnya penuh kebahagiaan. Tetapi bagi Yuta justru muncul perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Di kelas, ketika Sora tersenyum padanya dari bangku depan, jantungnya tetap berdebar seperti biasa. Namun di balik debaran itu, ada suara kecil yang terus mengganggu. Apakah dia benar-benar serius? Atau ini hanya permainan lain yang suatu hari bisa berhenti begitu saja? Yuta tidak terbiasa dengan kedekatan seperti ini. Selama ini ia menjalani hidup dengan cara aman, menjaga jarak dari orang-orang agar tak perlu merasakan sakit hati. Tapi Sora hadir tiba-tiba, mencairkan tembok yang ia bangun. Kini, setelah mereka berbagi ciuman, ia takut. Takut jika semua hanya fata morgana, takut jika Sora akan meninggalkannya setelah bosan. Di perpustakaan sore itu, Sora dengan santai duduk di seberangnya. Rambut hitamnya berkilau diterpa cahaya matahari yang masuk melalui jendela, wajahnya ceria seperti biasa. Ia bersandar ke meja, menatap Yuta yang pura-pura fokus membaca buku. "Kau aneh hari ini," kata Sora sambil menyipitkan mata. "Biasanya kau setidaknya menatapku, meskipun akhirnya buru-buru mengalihkan pandangan. Tapi sekarang, kau bahkan menghindar terus." Yuta menutup bukunya pelan, menunduk. "Aku, hanya banyak pikiran," jawabnya singkat. Sora mengangkat alis, lalu mendekat sedikit. "Banyak pikiran tentangku?" Pertanyaan itu membuat Yuta membeku. Ia tidak bisa berbohong, tetapi juga tak berani berkata jujur. Keheningan yang muncul justru memperburuk suasana. Sora menghela napas, kali ini ekspresinya tak lagi sekadar main-main. "Yuta, katakan saja, apa yang kau pikirkan?" Akhirnya, Yuta memberanikan diri. Aku takut, Sora. Takut kalau semua ini hanya permainan bagimu. Kau populer, semua orang menyukaimu. Aku hanya orang biasa.
Bagaimana aku bisa percaya kalau kau benar-benar serius? Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan tajam. Untuk sesaat, Sora terdiam. Matanya melebar, lalu perlahan berubah menjadi tatapan terluka bercampur kesal. Jadi itu yang kau pikirkan selama ini? Suaranya bergetar, tapi tegas. Kau pikir aku hanya mempermainkanmu? Setelah semua yang sudah kulakukan? Setelah aku menceritakan sisi diriku yang bahkan tidak pernah kudengar orang lain mengetahuinya. Yuta terdiam, merasa bersalah, tapi keraguannya tetap menekan. Ia menunduk, tidak mampu menatap wajah Sora. Sora menggigit bibirnya, lalu bersandar di kursi dengan keras. Kau memang keras kepala, Yuta. Selalu mengurung diri dalam ketakutanmu sendiri. Aku sudah berusaha menunjukkan bahwa aku tulus, tapi kau tetap meragukan. Ada keheningan panjang setelah itu. Suara halaman buku di balik orang-orang di sekitar menjadi latar yang menusuk telinga mereka. Yuta ingin meminta maaf, ingin mengatakan bahwa ia sebenarnya percaya, tetapi mulutnya terkunci oleh rasa takut. Sora akhirnya berdiri, mengambil tasnya. Kalau begitu, mungkin kau butuh waktu untuk percaya padaku. Aku tidak bisa memaksa. Suaranya datar, tetapi matanya jelas menyimpan rasa kecewa. Yuta menatap punggung Sora yang menjauh, hatinya berdenyut sakit. Ia ingin berteriak, ingin memanggil, namun tubuhnya tak bergerak. Ia hanya bisa menggenggam buku di tangannya erat-erat, berusaha menahan emosi yang bergemuruh. Malam itu, Yuta tidak bisa tidur. Bayangan wajah Sora yang kecewa terus menghantuinya. Ia sadar, keraguannya telah melukai seseorang yang sebenarnya berusaha mendekatinya dengan tulus. Untuk pertama kalinya, Yuta merasa takut kehilangan sesuatu yang berharga, dan perasaan itu jauh lebih menakutkan daripada kemungkinan disakiti. Sejak pertengkaran kecil di perpustakaan, Yuta dan Sora jarang bicara. Yuta masih dihantui rasa bersalah, tapi ia tak tahu bagaimana harus memulai. Malam itu, udara musim gugur Tokyo terasa lebih dingin dari biasanya. Pohon-pohon maple di sepanjang jalan kampus berguguran, menciptakan jejak merah keemasan di trotoar. Yuta sedang berjalan sendirian setelah menyelesaikan tugas di laboratorium, ketika langkahnya terhenti di dekat taman kecil di belakang gedung kampus. Di bangku kayu yang redup diterangi lampu jalan, ia melihat sosok familiar. Sora duduk di sana, membungkuk, menatap ke bawah dengan tangan yang menggenggam erat lututnya. Biasanya, gadis itu selalu tampil cerah, dengan senyum percaya diri yang bisa membuat semua mata menoleh. Tapi malam itu, auranya berbeda. Rambut panjang merah kehitamannya jatuh berantakan di sisi wajah, bibir penuh yang biasanya tersenyum kini terkatup kaku. Yuta mendekat pelan. Sora? Suaranya ragu. Sora mendongak, matanya basah berkilat. Ia cepat mengusapnya dengan punggung tangan, seolah menolak terlihat lemah. Oh, Yuta, kenapa kau di sini? Aku baru selesai tugas. Aku melihatmu. Yuta berdiri kikuk, tak tahu apakah ia boleh duduk atau tidak. Sora menghela napas, lalu menepuk kursi di sampingnya. Duduklah. Aku tidak akan menggigit. Yuta menurut, meski hatinya berdegup kencang. Suasana hening beberapa saat, hanya suara dedaunan kering yang berdesir tertiup angin. Aku terlihat payah, ya? Kata Sora tiba-tiba, menatap langit yang kelam. Selama ini semua orang hanya mengenalku sebagai gadis ceria, populer, selalu kuat. Padahal, aku juga manusia. Suaranya bergetar, lalu ia menunduk. Aku lelah, Yuta. Lelah selalu dinilai dari penampilan. Dari cara aku berpakaian, dari cara aku tersenyum. Semua orang mengira aku sempurna, padahal aku kesepian. Kata-kata itu menusuk hati Yuta. Ia menoleh, melihat tetesan air mata benar-benar jatuh dari mata gelap Sora. Untuk pertama kalinya,
Yuta menyadari betapa rapuh gadis itu di balik topeng percaya dirinya. Sora, Yuta bergumam pelan, hatinya mencengkram. Sora tersenyum pahit sambil menghapus pipinya. Bahkan kau pun meragukanku. Aku pikir, setidaknya kau berbeda. Tapi ternyata kau juga tidak percaya. Yuta merasa dadanya sesak. Tanpa pikir panjang, ia meraih bahu Sora dan menariknya ke dalam pelukan. Tubuh mungil namun hangat itu bergetar di dadanya. Maaf, bisiknya lirih. Aku bodoh. Aku takut, dan keraguanku melukaimu. Tapi aku percaya, Sora. Aku percaya sekarang. Kau sungguh tulus. Sora terdiam, wajahnya tenggelam di dada Yuta. Hanya isakan halus yang terdengar, lalu perlahan mereda. Yuta mengusap rambut panjangnya dengan lembut, jari-jarinya gemetar, tapi hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin melindungi seseorang lebih dari dirinya sendiri. Setelah beberapa lama, Sora melepaskan diri sedikit, menatap Yuta dengan mata masih basah. Senyumnya samar tapi tulus. Kau akhirnya bisa memelukku, HM? Aku tidak menyangka. Yuta mengalihkan pandangan, pipinya memanas. Aku tidak tahan melihatmu menangis. Sora terkekeh pelan, meski suaranya serak. Kau benar-benar polos. Mereka kembali duduk bersebelahan, kali ini tanpa jarak. Tangan Sora perlahan meraih tangan Yuta, menggenggam erat. Tidak ada lagi keraguan di mata Yuta. Yang tersisa hanyalah tekad baru, untuk tidak lagi membiarkan Sora merasa sendirian. Malam itu, di bawah guguran daun musim gugur, Yuta dan Sora menemukan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar permainan. Sebuah ikatan rapuh tapi nyata, yang mulai tumbuh dari hati mereka masing-masing. Sejak malam itu di taman, hubungan Yuta dan Sora berubah drastis. Keraguan yang dulu menyelimuti Yuta perlahan menghilang, digantikan dengan kehangatan yang ia sendiri tidak pernah bayangkan. Kini, setiap kali mereka bertemu, ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, seolah dunia di sekitar menjadi samar, dan hanya ada dirinya dan Sora. Di perpustakaan, mereka tidak lagi sekadar duduk berseberangan. Sora kini dengan santainya duduk di sebelah Yuta, begitu dekat hingga lengan mereka bersentuhan. Yuta awalnya canggung, tetapi Sora hanya tersenyum nakal sambil menyandarkan kepala di bahunya. Buku lebih nyaman dibaca begini, kan? Bisiknya pelan. Jantung Yuta berdegup kencang. Ia bisa merasakan aroma lembut sampo dari rambut Sora, sekaligus hangat tubuhnya yang menempel. Tangannya sempat kaku, tapi akhirnya ia membiarkan posisi itu, bahkan perlahan menyesuaikan duduknya agar Sora lebih nyaman. Hari-hari berikutnya, kedekatan itu semakin menjadi. Mereka berjalan berdua melewati koridor kampus, Sora tanpa ragu menggenggam tangan Yuta. Sentuhan itu sederhana, namun bagi Yuta, rasanya seperti arus listrik yang membuat wajahnya memanas. Ia mencoba menahan senyum malu, sementara Sora dengan percaya diri melangkah sambil menatap orang-orang yang memperhatikan mereka. Lihat, kita pasangan yang serasi, kata Sora sambil terkekeh, membuat Yuta hanya bisa menunduk dengan telinga merah. Suatu sore, mereka duduk di bangku taman dekat sungai yang dipenuhi daun-daun merah kecoklatan. Angin musim gugur membawa kesejukan, dan suasana terasa begitu intim. Sora duduk rapat di samping Yuta, lalu dengan manja merebahkan kepala di pundaknya. Yuta, panggilnya pelan. Ya? Jangan pernah meninggalkanku, ya? Suaranya kali ini bukan candaan, melainkan penuh perasaan. Yuta menoleh, menatap wajah Sora yang setengah tersembunyi di rambut panjangnya. Ia mengangkat tangannya dengan ragu, lalu menyibakkan helai-helai rambut yang menutupi pipi Sora. Saat mata mereka bertemu, ada keheningan yang mendalam. Tanpa sadar, Yuta mendekat. Bibir mereka bersentuhan, lembut tapi bertahan lama, seolah keduanya tak ingin berpisah. Kali ini, Yuta tidak lagi pasif. Ia membalas,
meski canggung, dengan perasaan yang tulus. Sora tersenyum di sela ciuman itu, lalu meraih tengkuknya agar lebih dekat. Detik-detik itu penuh dengan sensasi halus. Tangan Yuta yang masih gemetar menyentuh pipi Sora, napas mereka yang berpadu, dan degupan jantung yang berpacu cepat. Tidak ada kata-kata, hanya keintiman yang mengalir begitu saja. Saat akhirnya mereka berhenti, Sora menatap Yuta dengan mata berkilat. "Kau tahu? Aku tidak pernah begini dengan siapapun sebelumnya." Yuta terdiam, wajahnya memerah, tapi ia mengangguk kecil. "Aku juga, pertama kali." Sora tertawa pelan, lalu kembali menempelkan kepalanya di bahu Yuta. Tangannya meraih tangan Yuta, menggenggam erat seolah tidak ingin dilepas. Di dalam hati, Yuta merasa, untuk pertama kalinya, bahwa dirinya cukup. Bahwa gadis yang selama ini tampak jauh dari jangkauannya kini benar-benar ada di sisinya. Bukan karena permainan, tapi karena pilihan. Malam itu, saat mereka berjalan pulang, Sora merangkul lengan Yuta. Kepalanya bersandar santai. Yuta, meski masih malu, membiarkan dirinya larut dalam hangatnya kedekatan itu. Ia sadar, perasaan yang tumbuh di antara mereka sudah melewati batas main-main. Ini adalah cinta yang nyata, dan semakin sulit untuk disangkal. Malam itu, udara Tokyo semakin menusuk. Musim gugur hampir berakhir, dan hawa dingin perlahan menguasai jalanan. Yuta berdiri ragu di depan pintu apartemen kecil tempat Sora tinggal. Jemarinya bergetar saat menekan bel, namun begitu pintu terbuka, hangat dari dalam langsung menyambutnya. Sora muncul dengan sweater longgar berwarna krem, rambut panjangnya dibiarkan tergerai alami. Senyum yang ia berikan tidak selebar biasanya, tapi lebih lembut, lebih dalam. "Masuklah, Yuta." Ruangan itu sederhana, hanya ada lampu meja yang temaram dan aroma wangi teh herbal yang menenangkan. Mereka duduk di lantai beralaskan karpet bulu, secangkir teh mengepul di antara mereka. Untuk beberapa saat, hening terasa nyaman. Hanya suara angin di luar jendela yang terdengar. Sora memecah keheningan. "Yuta, aku senang kau datang." Suaranya pelan, penuh kejujuran. "Setelah semua yang kita lalui, aku ingin kau tahu, aku tidak main-main. Aku benar-benar mencintaimu." Kata-kata itu membuat dada Yuta bergetar. Ia menatap gadis itu, dan untuk pertama kalinya tidak ada keraguan sedikit pun di matanya. "Aku juga mencintaimu, Sora. Aku takut kehilanganmu." Air mata tipis berkilat di sudut mata Sora, tapi ia tersenyum. Perlahan, ia meraih tangan Yuta dan membimbingnya ke dadanya yang berdegup cepat. "Dengar? Hanya kau yang bisa membuatku seperti ini." Yuta menelan ludah, tubuhnya panas meski udara dingin. Ia mengangkat tangannya, menyibakkan rambut Sora yang menutupi wajah. Mata mereka bertemu, begitu dekat, begitu intens. Tanpa kata lagi, Yuta mendekat, bibir mereka bersatu dalam ciuman yang panjang dan penuh emosi. Ciuman itu berbeda dari sebelumnya. Lebih dalam, lebih berani. Sora meraih tengkuk Yuta, menariknya lebih rapat, sementara Yuta mulai membiarkan dirinya larut. Tangan mereka saling mencari, menggenggam, meraba dengan hati-hati namun penuh perasaan. Sora menempel erat, tubuhnya bersandar di dada Yuta. "Aku ingin lebih dekat, hanya denganmu," bisiknya, napasnya hangat di telinga Yuta. Yuta memeluknya, kali ini tanpa ragu. Jari-jarinya menyusuri rambut halus Sora, lalu wajahnya, hingga berhenti di bibir penuh itu lagi. Sora menutup mata, menyerahkan diri pada momen yang kian menguat. Perlahan, mereka beralih ke kamar. Lampu dipadamkan, hanya cahaya bulan musim gugur yang masuk melalui jendela, menyinari kulit pucat Sora yang berkilau samar. Ia menatap Yuta dengan mata lembut tapi penuh gairah. Yuta menunduk, mencium keningnya, lalu turun ke bibirnya lagi. Tubuh mereka saling mendekap, tidak ada jarak tersisa.
Dalam keheningan malam, napas mereka berpadu, degup jantung menjadi satu irama. Ketika akhirnya mereka menyatu untuk pertama kali, bukan hanya tubuh yang bersatu, melainkan hati yang sudah lama mencari tempatnya. Rasa gugup Yuta larut oleh kehangatan Sora, dan keyakinan bahwa gadis itu sungguh ada untuknya. Sora pun tersenyum di sela isa kecilnya, menggenggam tangan Yuta erat-erat, seakan berkata bahwa ia tidak pernah ingin melepaskannya. Malam itu bukan sekadar tentang gairah, melainkan tentang penerimaan. Tentang dua jiwa muda yang akhirnya berani membuka diri sepenuhnya, tanpa topeng, tanpa permainan. Ketika semuanya mereda, Sora merebahkan kepala di dada Yuta. Napasnya teratur, wajahnya tenang. "Aku bahagia," bisiknya. Yuta mengecup puncak kepalanya, memeluknya erat. "Aku juga." Di luar, daun-daun terakhir musim gugur berjatuhan, seolah ikut menyaksikan awal baru yang terlahir di kamar kecil itu. Musim gugur akhirnya beralih ke musim dingin. Udara Tokyo kini penuh dengan aroma manis dari kedai-kedai penjual kue hangat, sementara lampu-lampu hias berkelip di sepanjang jalan utama Shibuya. Malam itu, Yuta dan Sora berjalan berdampingan, tubuh mereka dilindungi mantel tebal, namun kehangatan sejati ada pada tangan yang saling menggenggam erat. Tidak ada lagi jarak di antara mereka, tidak ada lagi permainan. Hubungan yang dulu lahir dari game hukuman, kini tumbuh menjadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang bahkan Yuta sendiri tak pernah bayangkan sebelumnya. "Lihat, Yuta," seru Sora riang sambil menunjuk ke pohon besar yang dipenuhi lampu-lampu berkilau. Wajahnya memantulkan cahaya, membuat matanya tampak lebih hidup dari biasanya. "Cantik sekali, kan? Rasanya seperti adegan drama." Yuta tersenyum, menatapnya lebih lama daripada pohon itu. "Iya, cantik sekali," katanya lirih, tapi jelas bukan sedang bicara tentang lampu. Sora menyadari tatapan itu, lalu tersenyum geli. Ia merapatkan diri, menyandarkan kepala ke bahu Yuta. "Kau makin pintar menggoda akhir-akhir ini," bisiknya. Yuta tertawa kecil, masih agak malu, tapi kini tidak lagi takut. Pengalaman bersama Sora telah mengajarkannya banyak hal, terutama tentang keberanian membuka hati. Ia menggenggam tangan Sora lebih kuat. "Aku hanya jujur," jawabnya dengan suara yang mantap. Mereka terus berjalan, melewati keramaian orang-orang yang juga menikmati suasana akhir tahun. Sepasang kekasih muda, bergandengan tangan seperti pasangan lainnya, tapi bagi Yuta dan Sora, malam itu terasa seperti dunia hanya milik mereka berdua. Di sebuah persimpangan, Sora berhenti. Ia menatap Yuta, wajahnya sedikit memerah oleh dingin. "Yuta, ingat waktu aku bilang kau tidak boleh meninggalkanku?" Yuta mengangguk. "Aku ingat." Sora tersenyum, kali ini lembut, tulus, tanpa sisa-sisa kejahilan Gyaru yang dulu ia tunjukkan. "Aku serius. Aku ingin kita terus bersama, bukan hanya sekarang, tapi juga nanti, apapun yang terjadi." Hati Yuta bergetar. Ia menatap mata Sora, dalam dan yakin. "Aku juga. Aku janji tidak akan pergi. Aku ingin berjalan bersamamu, entah jalan ini akan seperti apa." Sora menatapnya beberapa detik, lalu tiba-tiba menariknya ke pelukan. Di tengah jalan Tokyo yang ramai, ia memeluk Yuta erat, seakan dunia bisa runtuh kapan saja dan ia tidak peduli. Yuta membalas pelukan itu, merasakan tubuh hangat Sora di balik dingin malam. Beberapa orang yang lewat tersenyum melihat mereka, tapi keduanya tidak peduli. Saat Sora akhirnya melepaskan pelukan, ia menatap Yuta dengan mata berkilau. "Aku bahagia." Yuta tersenyum, lalu mengecup bibirnya singkat tapi penuh makna. "Aku juga." Mereka kembali berjalan, kali ini lebih santai, tertawa kecil membicarakan hal-hal sepele. Makanan favorit, film yang ingin ditonton, mimpi-mimpi masa depan yang terdengar sederhana tapi penuh arti. Lampu-lampu musim dingin yang bergemerlap seolah memberkati langkah mereka,
Menyaksikan dua hati muda yang telah melewati keraguan dan akhirnya memilih percaya. Malam itu, Yuta bukan lagi pemuda pemalu yang takut mencoba hal baru. Dan Sora bukan lagi gadis populer yang hanya dikenal dari penampilannya. Mereka kini dua jiwa yang saling menemukan, saling menguatkan. Di bawah langit Tokyo yang berkilau, mereka bergandengan tangan, siap menghadapi masa depan bersama. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.